Kalau ayam itu memiliki telur yang bagus, telur itu dierami dengan baik. Terima kasih Soryo, Panci, semuanya. Kalian memang menghibur kami, pendukung Pak Jokowi beralih ke telur ya. Meneliti telur ya. Telur kalau bagus ya enak dimakan, sehat. Telur kalau busuk ya kalian itu. Anda melihat Pak Jokowi nggak jujur? Mbak yang bilang. Loh enggak. Jadi Anda melihat ikan setan. Ikan Nah, oke, itu soal. Bagi saya seorang Roy Suryo adalah manusia paling di Republik ini. Manusia paling di Republik ini. Kenapa? Saya tahu ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Menurut ahli palsu, biang dari segala kekisruhan ini adalah adanya seorang ahli palsu. Biang dari segala kekisruhan ini adalah adanya seorang ahli palsu. Kan cuma di situ problemnya. Sejak kapan seorang Roy Suryo menjadi ahli telematika? Kan pendidikanmu ilmu komunikasi. Lantas dari mana lubangnya pakar telematika itu? Dari mana lubang? Apakah pakar telematika itu jatuh dari surga? Atau keluar dari lubang batu? Atau kau pungut di kloset? Kenapa kemudian ada isu ijazah palsu? Karena itu diteliti oleh ahli palsu. Makanya dugaan yang muncul dari hasil penelitiannya adalah kepalsuan. Kan tidak mungkin kita mengharapkan air bersih keluar dari mata air kotor. Kan tidak mungkin kita mengharapkan keaslian itu muncul dari seorang ahli palsu. Jadi satu kata untuk Pak Roy Suryo. Simak video selengkapnya hanya di channel YouTube Krisyanto Yen Only. Salam NKRI. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si maling panci ya. Hahaha. Siapa lagi kalau bukan si maling panci yang satu itu ya, yang makin di sini makin dirujak netizen nggak dikasih ampuna. Ya gimana tidak dirujak hingga sengklek, coba bayangin teman-teman ya. Wong sudah jelas-jelas ya kan, dia bersalah ya kan, menuduh tanpa bukti ya. Itu bukan hanya pencemaran nama baik loh, itu bagian juga mengandung unsur fitnah ya kan. Intinya udah salah lah gitu kan. Tapi masih aja ngeyel ya kan, menganggap ijazah Pak Jokowi palsu ya kan, kesana kemari menebarkan narasi-narasi yang menunjukkan bahwa dirinya nggak bersalah. Aduh, dan terbaru teman-teman ya. Ya, saya melihat ya, bukan hanya saya, netizen yang lain juga melihat hal yang sama ya kan. Ada gelagat bahwa agar tidak dijerat hukum ya, agar lepas dari jeratan hukum. Nah, ini si maling panci ini mulai berpura-pura gila ini. Jadi si Roy Panci ini pura-pura kesurupan, ngomongnya ngalor ngidul, nggak jelas gitu ya dalam sebuah podcast. Pokoknya di depan kamera lah. Aduh, jadi selain itu ya, omongannya sudah mulai ngalor ngidul gitu, nggak nyambung dengan materi atau tema yang sedang dibahas ya. Ya sampai ngomongkan ayam dan telur ya, aduh telur yang berkualitas dan lain sebagainya. Emang hubungannya apa gitu loh? Ijazah Pak Jokowi dengan telur ayam. Hati-hati ya, ini adalah modus operandi yang diperankan ya, agar dia tidak dijerat oleh hukum atau pasal apapun ya. Kenapa? Karena gangguan jiwa itu bebas bro. Orang gila itu akan bebas ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bagi saya seorang Roy Suryo adalah manusia paling di Republik ini. Manusia paling di Republik ini. Kenapa? Saya tahu
ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Menurut ahli palsu, biang dari segala kekisruhan ini adalah adanya seorang ahli palsu. Biang dari segala kekisruhan ini adalah adanya seorang ahli palsu. Kan cuma di situ problemnya. Sejak kapan seorang Roy Suryo menjadi ahli telematika? Kan pendidikanmu ilmu komunikasi. Lantas dari mana lubangnya pakar telematika itu? Dari mana lubang? Apakah pakar telematika itu jatuh dari surga? Atau keluar dari lubang batu? Atau kau pungut di kloset? Kenapa kemudian ada isu ijazah palsu? Karena itu diteliti oleh ahli palsu. Makanya dugaan yang muncul dari hasil penelitiannya adalah kepalsuan. Kan tidak mungkin kita mengharapkan air bersih keluar dari mata air kotor. Kan tidak mungkin kita mengharapkan keaslian itu muncul dari seorang ahli palsu. Jadi satu kata untuk Pak Roy Suryo, Simak video selengkapnya hanya di channel YouTube Krisyanto Yin Undi. Salam NKRI. Bravo. Bujur busrak, pokoknya kalau sudah saudara-saudara kita dari Indonesia bagian timur ya kan, aduh kalau udah ngomong, kalau udah marah, abis dah itu. Saya sarankan kepada si maling panci ya, kepada saudara si maling panci, jangan kau pernah bermain-main ke NTT, ke Indonesia Timur, karena kau mungkin akan pulang tinggal nama. Aduh, Bang Ngesuat katanya Bung Christian Oni. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Christian Oni, karena sebetulnya yang palsu itu bukan ijazah Pak Jokowi, tetapi gelar si maling panci ini. Ahli telematika itu dapat dari mana ceritanya gitu loh. Kalau saya sih sudah tahu bahwa yang bersangkutan bukan seorang ahli telematika itu sejak tahun 2005 kalau nggak salah ya. Yang ketika itu sedang bersengketa atau berseteru dengan Ahmad Dhani. Saya masih ingat ketika itu. Ahmad Dhani mengatakan bahwa si Panci ini bukan seorang ahli telematika. Dan ternyata benar. Lanjut. Anda melihat Pak Jokowi nggak jujur? Mbak yang bilang. Lo enggak. Jadi Anda melihat ikan setan. Ikan setan. Nah, oke, itu soal Aduh, backsoundnya kayak gimana gitu. Tetapi jangan terfokus sama backsoundnya teman-teman ya. Fokuslah dengan gelagat atau apa namanya gestur atau ekspresi gitu ya. Mikro dan makro ekspresi yang dipertontonkan oleh si maling panci. Hahaha. Sok kenal sok dekat ya kan. Kalau anak dulu bilang SKSD, sok kenal sok dekat. Kalau anak sekarang bilangnya apa ya? Sinting. Saya tidak fokus kepada itunya, tetapi dengan cara ngakaknya yang tidak selesai-selesai, ya kan, yang sangat panjang sekali. Ini saya teringat gitu loh dengan beberapa orang, ya kan, yang mengalami gangguan psikologi atau bahkan mengalami gangguan kejiwaan parah gitu loh. Apakah Bung Maling Panci ini memang mengalami gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan seperti yang selama ini diduga oleh banyak netizen, ataukah ini hanya sekedar modus operandi ya agar yang bersangkutan lepas dari jerat hukum? Hai, lanjut. Kalau ayam itu memiliki telur yang bagus, telur itu dierami dengan baik. Aduh, astagfirullahaladzim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suryo, Panci, semuanya. Kalian memang menghibur kami, pendukung Pak Jokowi. Beralih ke telur ya. Meneliti telur ya. Telur kalau bagus ya enak dimakan, sehat. Telur kalau busuk ya kalian itu. Telur bagus itu bisa dimakan, enak, sehat. Kalau telur busuk ya kalian itu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Duh, Panci, itu Simon melongo. Itu Pak Haji kah? Udah haji kah? Ya, bingung. Saya ketawa aja. Saya sih paham loh orang. Itu
sampingmu pada melongok bingung. Kalau aku sih paham, telur bagus menghasilkan ayam bebek bagus. Telur busuk ya kalian itu, udah. Astagfirullahaladzim. Nih ya, kalian itu benar-benar ya. Kalian itu benar-benar Pak Jokowi wali kota, gubernur, kamu juga ngikut di situ jadi menteri olahraga, Panji. Astagfirullahaladzim. Pak Jokowi gubernur di Jakarta, kamu ada jadi menteri olahraga. Kamu tahu? Kamu sama-sama UGM. Kamu ini bener-bener, kalian ini bener-bener gak punya malu blas. Itu manusia bukan kan? Setengah kan? Kamu kan bukan manusia kan? Setengah doang kan? Raga doang kan? Bener kan? Jelas semua tamu saya ini ya, ibu-ibu orang sekolah aja, orang percaya nek Pak Jokowi itu ijazah apa palsu. Orang mau jadi, kemarin aku dapat bapak-bapak itu RT ya, mau nyalon RW aja ijazah harus ditanya SMA. Loh kok ngawur itu lo kamu itu? Kamu tuh tahu ya, semua kalian itu tahu ya, kalian tahu semua kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi kalian itu memang lagi cari sensasi, tapi sensasi yang bodoh, sensasi yang dosa, sensasi yang nggak baik. Lo gengsi boleh. Kalau bagus kayak saya, ya gengsi lah saya. Kalau saya kayak lo, itu saya gengsi, pertahankan. Sorry ya, sama kayak lo. Nah ini boleh. Lah kalau lo, astagfirullahaladzim, Panji, kayak disamakan telur. Telur bagus. Yang bersama Pak Jokowi bagus. Saya aja belum pernah ketemu Pak Jokowi. Saya bagus. Ya pastinya aku bagus daripada lo. Iya. Nih tuh, rezeki saya datang sendiri ya. Yang pada bilang dapat apa? Membela Jokowi. Katanya apa yang kau dapat jadi antek Jokowi? Dapat ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Nggak perlu kemana-mana, nggak perlu ke MA, nggak perlu ke Komnas HAM, nggak perlu ke Bareskrim. Tenang, tentram. Jadi peneliti telur sekarang. Ijazah Pak Jokowi kalau pemimpinnya bagus. Kalau pemimpinnya nggak bagus, Pak Jokowi bagus. Kalau nggak bagus nggak kepilih 2 kali. Aduh, goblok lo, ngawur lo. Aduh, parah Panji. Astagfirullahaladzim. Untung aku tuh masih diberi kekuatan untuk istighfar. Istighfar itu juga kekuatan dari Allah loh ya. Kalian nggak bisa istighfar. Wah, bahaya. Oke, itu saja. Salam bahagia untuk kita semua yang mendukung Pak Jokowi, Prabowo, Gibran. Siap-siap mereka dapat baju baru, tempat baru. Sekarang lagi pusing. Ketar-ketir. Ya. Aduh ya Allah. Teman-teman memperhatikan nggak wajah orang yang berada di sebelahnya si Ray Panci itu ya, yang pakai serban ya kan, yang di lehernya kemudian berjenggot ya kan, ngelirik si Ray Panci ya kan, yang kemudian dilingkari merah tadi itu loh. Mungkin apa yang ada di dalam pikirannya itu sama dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Mungkin dalam pikirannya, kok bisa ya Roy sampai begini ya? Hubungannya apa sih? Telur, ayam ya kan sama ijazahnya Pak Jokowi. Lu ini Roy, ahli telematika, atau ahli ya kan? Ahli peternakan gitu loh. Kok ngomonginnya ngalor ngidul nggak jelas gitu. Aduh Roy. Orang di sebelahmu aja itu sampai bingung. Lanjut. Bapak beternak ayam, tapi tidak dikandangi. Tetangganya bapak ini di rumahnya banyak tikusnya.
Dia beli racun tikus untuk membunuh tikus ini. Ayamnya bapak pergi ke rumahnya tetangganya bapak, makan racun tikus itu, kemudian ayamnya mati. Bapak sebagai peternak itu tugasnya apa? Pokoknya saya tidak mau tahu. Yang salah polisi. Kenapa sampai nggak patroli? Apa tugas sampean sebagai polisi? Nah, inilah kira-kira gambaran yang dapat menganalogikan, ya kan, para penuduh ijazah Pak Jokowi palsu ya. Jadi bukan hanya si Roy Panci. Video yang barusan kita saksikan ini juga bisa ya menggambarkan kondisi psikologi si Roy Panci, Mbah Egy, kemudian juga si Aki-Aki Suara Cempreng, kemudian Dokter Mangkrak, ya kan. Siapa lagi tuh, ya kan? Kemudian Korlap Kawin Kontrak, ya kan? Dan lain-lain gitu ya, termasuk si RH gitu ya. Beginilah kondisi psikologinya. Coba bayangkan teman-teman yang waras gitu kan. Pasti ngelihat orang seperti ini berarti kan nggak waras gitu loh. Tetapi herannya ya kan, Panci CS ini setiap hari selalu nongol di televisi dan podcast gitu kan. Kira-kira yang sengklek itu sebetulnya si Pancinya saja ataukah stasiun televisinya juga? Kalau menurut saya dua-duanya ya. Lanjut. Jadi Anda melihat Pak Jokowi ini nggak jujur? Mbak yang bilang boleh. Loh enggak. Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Keca. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran dan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur. Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur? Ya, biarkan masyarakat yang menilai, Pak. Nah, oke, itu soal kasusnya ya. Jadi Anda melihat Pak Jokowi nggak jujur? Pak yang bilang boleh. Nah, ya kan? Bukan hanya si maling Panci yang akhirnya menjadi gila. Hahaha. Mbak Cemplon pun ikut-ikutan gila. Tetapi sangat menghibur sekali teman-teman ya. Jadi memang sebetulnya kita memerlukan beberapa orang di Indonesia ini yang bertindak dan bertingkah seperti si maling Panci. Loh kok bisa bang? Kan malah nggak bagus. Iya memang nggak bagus. Tapi minimal bisa menjadi bisa menjadi hiburan lah. Hiburan gratis bagi rakyat Indonesia yang memang haus hiburan gratis itu. Mau ke tempat ini harus bayar ya kan, mau ke sini harus bayar ya kan. Tapi ketika ada orang macam si Roy Panci itu kita setiap hari itu merasa bahagia gitu. Ketawa nggak mandek-mandek karena mendapatkan hiburan gratis gitu ya. Lanjut. Roy Panci dan gerombolannya ya sekarang sudah tidak bisa lagi ngubek-ngubek ijazah Pak Jokowi karena ijazahnya sudah dinyatakan asli oleh Puslap 4. Yang anehnya dia segala ngadu pakai ke Komnas HAM lah. Aduh ya Allah, ini geng Roy Suryo CS ini kayak mana lah itu ya. Sekarang ditambah lagi si dokter tipu ngubek-ngubek ijazah Bu Iriana. Nanti lama-lama nih guys, lama-lama ijazahnya Erina, ijazah menantu Jokowi, ijazahnya anak Jokowi, bahkan ijazahnya Jan Etes dipertanyakan juga sama geng mereka. Ya, nggak sekalian lo ubek-ubek akta lahirnya Jan Etes gitu ya. Itu Jan Etes lahir dari Gibran sama Selfie atau lahir dari mana gitu. Sekalian lo tanyain dah pada ya. Jadi orang tuh udahlah gitu loh. Kita masyarakat udah capek sama drama-drama ijazah palsu ini gitu. Sekarang Bu Iriana lu senggol. Orang pada nggak ngapa-ngapain, udah pensiun dari presiden masih aja dijulitin sama kalian, geng Roy Panci CS. Gue bingung deh sama mereka ya. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka guys. Ya Allah, kayak nggak ada kerjaan. Salah baras. Iya, biarin aja Mbak ya. Selagi mereka masih bebas ya, masih belum berstatus sebagai tersangka dan belum dilakukan penahanan dan juga putusan pengadilan juga belum ingkrah ya kan. Ya
tetap aja kita sebagai apa namanya ya, manusia Indonesia yang beradab harus tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk ya kan, ya melakukan apa namanya, upaya-upaya untuk membela diri. Kalau perlu ya kan, sekalian saya usul ya kepada si Roy Panci, Dokter Mangkrak ya kan, silakan lapor ya kan ke Kim Jong Un sana. Minta perlindungan ke Kim Jong Un ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Bung Chris Yen Oni yang sangat murka kepada si Maling Panci. Karena menurutnya si Maling Panci lah biang keributan isu ijazah palsu Jokowi gelombang kedua ini gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena bermula dari gelar pakar telematika yang dia sandang ya, yang ternyata palsu, tidak jelas sanadnya ya. Tidak jelas bagaimana cara mendapatkan gelar tersebut ya. Iyalah. Seharusnya ini ya kan, ini orang dijerat hukum karena selama ini telah mengaku sebagai seorang ahli telematika. Padahal kan enggak ya kan. Itu bagian dari penipuan loh, dan itu juga bagian dari pemalsuan identitas loh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.